Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syakir Amal, mahasiswa STIT Makassar. Konsep dasar termoregulasi. A. Definisi termoregulasi. Termo merupakan suhu, regulasi merupakan pengatur, jadi termoregulasi merupakan sistem pengatur suhu. B. Pusat pengatur suhu tubuh. Hipotalamus. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapatkan sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Ya, hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh. Setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh kita, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu normal. Setiap orang punya suhu tubuh yang berbeda. Jadi, teman-teman jangan heran kalau suhu tubuhmu lebih tinggi atau lebih rendah daripada temanmu. Sebagian orang di dunia punya suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Saat ada bakteri dan virus, hipotalamus akan menaikkannya menjadi 38-39 derajat Celcius. Namun, pada beberapa orang, hipotalamus menaikkan suhu tubuh hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini bisa membuat kita pingsan. Gejala demam biasanya diawali dengan sakit tenggorokan atau napas yang tidak enak. Kalau teman-teman mengalami dua hal itu, hati-hati, bisa jadi teman-teman akan demam. Fisiologi termoregulasi mempunyai dua bagian, yaitu suhu kulit dan suhu inti. Suhu kulit mempunyai bagian yaitu termoreseptor perifer. Suhu inti mempunyai bagian yaitu termoreseptor sentral, berpusat di integrasi termoregulasi hipotalamus dan terbagi ke adaptasi regulasi, neuromotorik, susunan saraf simpatis, susunan saraf. Adaptasi regulasi menurun ke kontrol produksi panas atau pengurangan panas. Kemudian neuromotorik menurun ke rangka otot rangka, menurun ke tonus otot, menggigil, menurun ke kontrol produksi panas. Kemudian susunan saraf simpatis menurun ke pembuluh darah, menurun ke vasokonstriksi dan vasodilatasi kulit, menurun ke kontrol pengurangan panas. Kemudian susunan saraf menurun ke kelenjar keringat, menurun ke keringat, menurun ke kontrol pengurangan panas. Kemudian mekanisme umpan balik negatif termoregulasi. Kemudian lanjut ke mekanisme termoregulasi, yaitu A. Konduksi. Konduksi panas merupakan perpindahan panas antara dua bagian secara kontak fisik langsung di antara keduanya. Laju pergerakan panas ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu wilayah terjadinya pergerakan panas, perbedaan suhu awal antara kedua wilayah, konduksi panas pada wilayah tersebut. Konduksi panas dari tubuh dengan benda padat seperti kursi atau tempat tidur hanya berkisar 3%. Kehilangan panas tubuh ke udara dengan konduksi dapat mencapai 15%. Panas merupakan energi kinetik dari molekul yang bergerak, dan molekul-molekul kulit terus bergerak atau getaran. Sebagian besar energi gerak tersebut dilepaskan ke udara jika udara di lingkungan lebih dingin atau rendah. Akibat dari pelepasan energi ini, pergerakan molekul udara semakin cepat dan semakin banyak energi yang dilepaskan. Pada saat suhu udara di lingkungan sama dengan suhu kulit, tidak ada lagi perpindahan panas dari kulit ke udara sekitar karena udara dan tubuh memiliki suhu yang sama. B. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui pergerakan zat cair atau gas. Makhluk hidup mengalami perpindahan panas dari tubuh dengan arus udara konveksi yang biasa disebut kehilangan panas secara konveksi.
Panas berpindah dari kulit ke udara dan kemudian terbawa oleh arus udara konveks. Orang yang duduk telanjang di kamar yang nyaman tanpa gerakan udara kotor, sekitar 15% dari total kehilangan panas tubuhnya terjadi dengan konduksi ke udara dan kemudian dengan konveksi udara dari badan. Ketika tubuh terkena angin, lapisan udara yang berdekatan dengan kulit digantikan oleh udara baru. Pergerakannya jauh lebih cepat dari biasanya dan kehilangan atau pelepasan panas secara konveksi meningkat. Efek pendingin dari angin sekitar dengan kecepatan rendah sebanding dengan akar kuadrat dari kecepatan angin. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya kontak langsung antara sumber panas dengan daerah penerima. Pada orang yang duduk telanjang di dalam ruangan pada suhu kamar normal, dia akan kehilangan sekitar 60% dari total kehilangan panas dengan cara radiasi. Kehilangan panas melalui radiasi berarti kehilangan panas dalam bentuk sinar inframerah dan gelombang elektromagnetik. Kebanyakan panas sinar inframerah yang memancar dari tubuh memiliki panjang gelombang dari 5 hingga 20 mikrometer, 10-30 kali panjang gelombang sinar cahaya. Semua benda yang tidak pada suhu nol mutlak memancarkan sinar tersebut. Tubuh manusia memancarkan sinar panas ke segala arah dan sinar panas juga terpancar dari dinding kamar dan benda-benda lain ke arah tubuh. Jika suhu tubuh lebih tinggi dari suhu lingkungan, maka kuantitas yang panas yang terpancarkan dari dalam tubuh lebih tinggi dibandingkan panas yang dipancarkan tubuh lingkungan. Evaporasi. Ketika air menguap dari permukaan tubuh, dan untuk menguapkan air 1 gram dibutuhkan 0,85 kalori energi panas. Ketika seseorang tidak sedang berkeringat, tanpa kita sadari air masih menguap dari kulit dan paru-paru berkisar antara 600 sampai 700 ml per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 16 sampai 19 kalori per jam. Penguapan yang melalui kulit dan paru-paru ini tidak dapat dikendalikan untuk tujuan pengaturan suhu karena terjadinya difusi terus-menerus molekul air melalui kulit dan permukaan pernapasan. Selama suhu kulit lebih tinggi dari suhu lingkungan, panas dapat hilang oleh radiasi dan konduksi. Tapi ketika suhu lingkungan menjadi lebih tinggi dari suhu kulit, tubuh akan mendapatkan panas melalui radiasi dan konduksi dari lingkungan. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya mekanisme yang dapat dilakukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh akibat masuknya panas dari lingkungan adalah melalui penguapan. Pengukuran suhu tubuh. Tempat pengukuran suhu tubuh berdasarkan usia anak, yaitu usia 0-2 tahun pada aksila dan rektal, usia 2-5 tahun di aksila, timpani, oral, dan rektal, usia di atas 5 tahun pada oral, aksila, dan timpani. Tempat pengukuran suhu tubuh yaitu pada inti, rektum, membran timpanik, esofagus, arteri pulmoner, kandung benih, dan di permukaan ada kulit, aksila, oral. Peran kulit dalam termoregulasi. Kulit mengatur suhu melalui insulasi atau pembungkusan tubuh, vasokonstriksi, sensasi suhu. Kulit, jaringan subkutan, dan lemak dapat menyimpan panas di dalam tubuh. Individu dengan lemak yang banyak akan memiliki insulasi alami yang lebih banyak pula. Bayi BBL terdapat lemak coklat yang berfungsi berperan juga dalam sistem termoregulasi. Alat pengukur suhu tubuh yaitu termometer elektronik, termometer chemical, termometer kaca. Gangguan termoregulasi pada anak. Peningkatan suhu tubuh yang pertama itu demam disebabkan oleh infeksi, hipotermi disebabkan bukan oleh infeksi, seperti terpajan panas yang lama atau heatstroke, suhu inkubator yang terlalu tinggi. Penurunan suhu tubuh yaitu hipotermi, suhu tubuh di bawah kisaran normal biasanya dialami pretel bayi terlalu lama dimandikan atau terpapar udara yang dingin. Demam klasifikasi. Pertama, intermittent fever adalah suhu tubuh bergantian berubah secara berkala antara periode demam, contoh abses, pyogenik, pyelonefritis. Intermittent fever adalah suhu normal terjadi pada setengah hari atau dalam beberapa hari, contohnya penyakit oleh
Plasmodium vivax atau Vale P. malaria. Continuous adalah peningkatan suhu terjadi selama 24 jam. Contoh demam tifoid. Komplikasi demam yaitu hiperpireksia, kejang demam, dehidrasi. Manfaat demam: pertahanan tubuh terhadap infeksi yang berhubungan dengan peninggian suhu. Pusat fungsi sistem imun meningkat. Beberapa antimikroba juga menjadi lebih aktif pada kondisi suhu demam seperti Streptococcus pneumoniae. Hipertermia, kegagalan sistem pengaturan suhu tubuh akibat ketidakseimbangan antara penambah produksi panas dengan melepaskan atau mengeluarkan panas sehingga suhu tubuh melebihi set point suhu normal. Hipotermia, klasifikasi hipotermia ringan, suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Hipotermia sedang, suhu antara 32 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Hipotermia berat, suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Gejala hipotermia: bayi tidak mau menyeta, bayi lesu, tubuh bayi terasa dingin, denyut jantung bayi menurun, kulit tubuh bayi mengeras. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.